Apa yang terjadi jika dosen pindahan lebih dahulu membuat akun sister tanpa melakukan migrasi? Dosennya pindah home base, kemudian di PT lamanya itu ada akun sister sebenarnya, tapi apa istilahnya, di PT barunya buru-buru membuat akun baru gitu kan ya, sehingga ada istilahnya ada 2 akun sister harusnya seperti itu. Nah, jika sudah terlanjur seperti itu, nantinya Bapak Ibu sebagai admin PT itu bisa cek di, bentar, tadi saya ada di slide ya, sebentar. Saya tampilkan aja ya. Nah, di bagian di menu ini, jadi di menu pengaturan ada submenunya duplikat pengguna, bisa dicek di bagian ini. Atau jadi ini akan muncul informasi duplikat penggunanya apabila di PT sebelumnya itu mendaftarkan dengan email, maksudnya emailnya sama. Jadi email di PT sebelumnya dengan di PT barunya itu email yang digunakan untuk username sama, maka akan muncul di duplikat pengguna. Seperti itu. Jadi bisa dicek di bagian ini, nanti sudah ada panduannya harus melakukan apa. Ada kami tuliskan di situ. Jika laporan BKD ada hasil tidak memenuhi, yang dilakukan pihak PT dan asesor, apakah tetap mensahkan atau dibalikan lagi ke dosennya untuk memenuhi, untuk tetap menambahkan tridharmanya di sister? Terkait jika laporan tidak memenuhi. Jadi jika apa masih dalam periode semester tersebut ya, periodenya masih ada gitu, itu masih bisa dikembalikan ke dosennya. Nah, misalkan ternyata dosennya ada kinerja yang belum dilaporkan gitu, jadi bisa ditambah. Tapi kalau memang dosennya sudah melaporkan semua kinerjanya dan akhirnya tidak memenuhi, ya tidak ada yang ditunggu, berarti harus disimpulkan gitu. Tapi kalau memang masih ada kinerja yang bisa dilaporkan, ya sebaiknya dikembalikan ke dosen untuk ditambahkan kinerjanya supaya memenuhi, seperti itu. Karena kan harusnya kegiatannya kan banyak ya, di PKD itu banyak, seharusnya seharusnya bisa terpenuhi gitu. Mengapa terdapat perbedaan kesimpulan pada dosen dan asesor? Dosen memenuhi dan asesor tidak memenuhi. Kemudian yang ketiga, beda simpulan antara di dosen dan asesor. Mungkin ini yang saya tangkap ya, ketika dosen melaporkan kinerja itu memenuhi gitu. Kemudian ketika asesor selesai menilai ternyata tidak memenuhi. Hal ini sebenarnya dimungkinkan ya. Apabila asesor melihat kemudian memberikan penilaiannya itu tidak terlalu tinggi atau cukup rendah gitu ya. Ya dimungkinkan hasilnya asesor tidak memenuhi meskipun dosen ketika di awal melaporkan itu memenuhi. Mungkin itu dari saya Bu Mutia, Bu Prita. Terima kasih. Ada kondisi di kami itu publikasi itu ada dosen yang kesalahan penginputan corresponding author. Dan kebetulan datanya itu sudah diklaim pada Serdos, berarti kan tidak bisa diupload tuh Pak. Nah, bisa apakah diedit. bisa ini ya, ada solusi Pak, karena ada dosen nih yang dia tidak terima corresponding authornya itu diklaim sama orang lain. Jadi sebenarnya bukan maksudnya mengklaim corresponding author, tapi ada kesalahan penginputannya gitu Pak. Karena ini kebetulan kita belum dapat solusinya, dosennya nggak terima terkait hal itu, Pak Tito. Terima kasih, Pak Tito. Data portofolio yang diklaim baik itu di Serdos, di PKD atau mungkin nanti di di PAK atau yang lainnya, kalau memang sudah diklaim itu memang kami anggap itu sudah valid, dari dosen itu sudah menyatakan itu datanya sudah valid. Karena apa? Karena kalau misalkan ya data portofolio itu diklaim di Serdos, kemudian Serdosnya
sudah dinilai gitu ya, datanya sudah dinilai, entah itu lulus atau tidak lulus gitu serdosnya, data itu harus menjadi history gitu, history bahwa ada data tersebut gitu. Jadi tidak bisa mungkin itu menjadi catatan sehingga nanti bisa lebih berhati-hati. Tapi kalau memang ingin tadi karena ada komplain gitu ingin bisa diedit, mungkin baiknya bersurat saja Pak, karena nanti harus ada ada izin gitu ya bahwa ini datanya mau diedit gitu. Padahal sudah diklaim untuk Serdos atau misalkan untuk PKD gitu. Begitu mungkin Pak kalau dari saya. Mau nagih nih Pak, karena waktu itu sudah disampaikan sampai sejauh ini belum ada, yaitu adalah bidang studi sistem komputer Pak. Belum masuk di sister gitu. Jadi pada saat dosen kami ingin melakukan update sertifikat pendidiknya sesuai dengan yang ada tertera, yaitu adalah sistem komputer, di isian bidang studinya belum ada. Apakah dulu sudah pernah bersurat gitu Pak ya, melalui LLDikti mungkin ke tim di PDDikti atau ke tim Serdos berarti ya, karena ini terkait Serdik. Jadi nanti data referensinya bisa ditambahkan gitu. Jadi harus bersurat sih kalau ini Pak. Seperti itu. Jadi nanti data referensi terkait bidang studi sistem komputer ya, itu nanti bisa ditambahkan atau mungkin sebenarnya sudah ada padanannya dengan bidang studi yang baru gitu. Nah, itu nanti penjelasannya bisa secara formal mungkin dari tim di PDDikti di pusat atau ke tim Serdos gitu di sumber daya. Apakah memang tidak bisa ditampilkan gitu Pak di akun dosen yang melakukan PKD, yaitu adalah nama-nama asesor. Dosen bisa melihat asesor PKD-nya. Jadi kalau arahan dari tim PKD di pusat itu justru sebaliknya Pak, dosen tidak bisa mengetahui secara langsung asesor yang menilai itu siapa. Nah, sehingga ini justru berkebalikan ya. Jadi kalau dari tim teknis, arahan ke tim teknis itu tidak bisa melihat dosennya yang asesornya siapa. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan ya, atau mungkin juga bisa bersurat kenapa kebutuhannya seperti itu gitu. Sehingga nanti mungkin dari arahan tim PKD-nya yang bisa menjawab atau bisa menanggapi hal tersebut gitu. Tapi kalau dari kami tim teknis itu arahannya memang sebaiknya dikurangi ya intensitas atau intensitas bahwa dosen bisa mengetahui asesor BKD-nya siapa gitu. Sehingga makanya kenapa ada admin BKD yang melakukan plotting itu gitu. Itu mungkin Pak. Pada saat periode pengisian sudah selesai, kan itu di lock ya Pak ya. Jadi kita si dosen tidak bisa ngebuka lagi. Dan ternyata pas dilihat di akun BKD internal bisa dibuka kembali Pak. Nah kalau misalnya dibuka kembalinya pada saat periode penilaian, apakah masih bisa diedit atau sudah tidak bisa? Baik, terima kasih. Bisa dibuka kembali. Seingat saya kalau sudah penilaian atau saat periode pengisian atau klaim kinerja itu sudah ditutup atau sudah habis, maka sudah tidak bisa diedit ketika sudah masuk masa penilaian seharusnya. Atau sebentar saya coba cek dulu. Atau memang masih dimungkinkan ya, karena kan saat hasil penilaiannya itu tidak memenuhi misalkan ya, kemudian dosen masih ingin membenahi atau menambahkan kinerja misalkan, itu bisa dibuka kembali harusnya. Ya, masih bisa dibuka kembali dan seharusnya dosen masih bisa menambahkan atau mengedit gitu ya kinerja-kinerja yang di PKD yang setelah dinilai itu masih tidak memenuhi gitu. Nah, jika tidak ada asesor di universitas kita ini, bagaimana dan siapa yang memilih asesor untuk BKD ini?
Tadi jika tidak ada asesor di internal perguruan tinggi. Nah, di Sister ini dimungkinkan ya, Bapak Ibu, saya mungkin sambil buka aplikasinya aja ya, sambil saya itu. Sambil saya cek, bentar. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat di menu layanan BKD daftar asesornya tidak ada asesor dari internal PT misalkan atau bidang ilmunya tidak ada yang sesuai karena tidak ada asesornya, itu bisa tambah asesor dari PT lain. Nah, ini bisa dicari perguruan tingginya lalu asesornya siapa. Nah, memang secara aplikasi ini dimungkinkan ya secara langsung gitu ya menarik data asesor dari PT lain. Tapi sebaiknya hal ini juga perlu dikomunikasikan secara apa ya formal gitu, baik itu ke PT lainnya atau juga melalui LLDikti 3 gitu. Jadi saling mengetahui bahwa misalkan PTA menggunakan asesor dari PTB gitu dan seterusnya. Meskipun secara aplikasi ya ini bisa langsung sih, bisa langsung ditarik gitu ya. Misalkan ada asesor dari Universitas Indonesia yang ingin diminta untuk menilai, ini tinggal ditarik di sini, cari apa namanya, cari nama asesornya. Nah, nanti bisa dilihat di sini gitu. Nah, ini dipilih, nanti tambah ke sini, masuk ke bagian ini daftar asesor, nanti bisa ditugaskan pada menu apa namanya, menu BKD-nya di sini. Nah, ini kan ada penugasan asesor ya. Nah, nanti bisa dipilih di bagian ini, munculnya di sini gitu. Tapi seharusnya ada mekanisme apa ya, komunikasi juga secara formal antar institusi ya. Mungkin bisa melalui LLDikti juga, LLDikti 3. Jika laporan BKD dosen yang tadi dikatakan bahwa kalau dosen dikatakan sudah memenuhi persyaratan sementara asesor tidak, kebetulan saya kemarin ikut penyamaan persepsi itu dikatakan bahwa nanti asesor akan memberikan catatan. Pertanyaan saya, setelah asesor memberikan catatan, apakah dosen masih bisa memperbaiki laporan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan oleh saat di opennya laporan BKD? Apakah masih diperbaiki ya? Kalau secara sistem, kalau memang masih dalam periode yang ditentukan masih bisa diperbaiki. Ya memang benar tadi setiap asesor menilai kan ada catatan ya, kolom catatan yang harus diberikan oleh asesor. Jadi supaya dosen mengetahui, oh ternyata kenapa nilai saya jadi tidak memenuhi karena asesor menilai di bagian ini kurang dengan catatan A, B, C, D dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait yang pertama itu layanan BKD pada tahap pelaksanaan pendidikan, mungkin Pak Tito, di mana pelaksanaan pendidikan ini ada 2 item, yaitu perkuliahan dan bimbingan. Data ini diambil dari pangkalan data, tentunya dilaporkan melalui feeder. Yang saya tanyakan adalah terkait fokus pada bimbingan. Di laporan feeder itu bimbingan ini diinput di aktivitas mahasiswa gitu kan ya, di mana untuk penginputan, secara penginputan memang tidak ada SKS yang kita input, tapi ketika kita melihat di layanan BKD ini itu ada muncul SKS. Yang ingin saya tanyakan, apakah sebenarnya ini ada SKS-nya atau tidak gitu. Karena kalau ada SKS-nya, ini akan menjadi double. Kenapa double? Karena misalnya untuk mata kuliah skripsi gitu, kita juga melaporkan dosennya di mata kuliah tersebut. Jadi dari mata SKS, mata kuliah dosennya dapat SKS, terus untuk pelaporan di bimbingannya juga dosen mendapatkan SKS. Mungkin itu bisa
beri arahan seperti apa mungkin? Bagian ini Pak ya, kan ini ada poin perkuliahan, bimbingan gitu kan Pak ya. Ya, benar Pak. Nah, yang ada SKS-nya kan yang di bagian perkuliahan saja Pak. Nah, kalau yang bimbingan ini saya pikir nggak ada, jadi tidak ada SKS-nya di sini. Yang ada SKS-nya hanya di perkuliahan, karena kan di perkuliahan memang ada SKS SKS mata kuliah ya. Jadi nanti ini tergantung di pelaporan pengajarannya. Kalau yang ini di aktivitas mahasiswa, aktivitas kemahasiswaan ya. Jenisnya nanti ada membimbing seminar, KKN dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk skripsi, tesis dan seterusnya. Karena di feeder harusnya opsi-opsi ini sudah tersedia ya harusnya. Jadi yang jadi poin pertanyaan tadi, saya pikir yang ada SKS-nya hanya di pengajaran. Untuk yang bimbingan tidak ada, begitu Pak.